Ada orang Arabi kila datang ke Sayyidina Umar, wakilah datang ke Sayyidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja agak ngurusi Rasulnya, apalagi saya. Terus lima ada kenapa? Terus dia baca Inna wa bari'um minal musyrikina wa rasuli. Dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak ngurus orang musyrik, juga agak ngurus Rasulnya. Terus masyhur terus Sayyidina Ali ngutus Abul Aswad Ad-Du'ali kila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama nahuti karang itu bab ataf. Nah, ternyata Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi istinaf. Inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuluhu bari'un aidon. Nah, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak, ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai. Terus Abul Aswad Ad-Du'ali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan, langit itu yang baik apanya bah? Ya nujumuha. Allah innama ajibtu min husniya, saya ini kagum langit begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanas sama, duhai begitu indah. Tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadi artinya kalau bacaan nggak benar itu ya tadi min aturil mafas. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqad taqaddama annal ilma la yukhadhu minal kutub fa innahu min adarril mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi. Tapi mereka baca tanpa guru sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya man ta'alama bila syai'in fa syai'uhu syaitan. Jadi Mahatali sini harus ekstrim. Jangan main-main. Ini fatwanya Mbah Hasyim menyebut min adarril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah, itu kan malah fatal lagi kan. Minal fasid akhoda minal fasid wa akhoda minal fasid. Nah, dikira iduannya juga pas. Makanya kembali tadi statusnya Mbah itu terserah anak cucunya. Terus pernah Gus Hakim itu pernah saya di Palestina apa Israel lah terserah istilahnya. Ke makamnya Nabi Dawud itu nangis loh. Karena mereka bilang King David dan dikemuli bendera Israel. Ya coba misalnya ndak ada Quran, kita ndak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Ya dengan atribut seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena bejo di cucu Nabi Muhammad SAW yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tuduhan Yahudiyah maupun Nasraniyah. Terus diumumkan maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka. Berarti disetatuskan oleh mereka dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu, nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu loh. Mbah saya itu misalnya orang alim. Wong alim biasanya kan rodok keramat lah. Biasanya terus tanah ya. Memang buyut saya tanah ya. Mbah Hasyim juga tanahnya banyak. Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune serai iso ngaji, orang nganggep iku barokatul ilmi, dhisik mbahku iku kedonyan. Mulane warisane akeh. Ya ribet loh. Ribet gak kira-kira? Ya dia ndak punya ilmu, mau apa coba? Mbahku dhisik kedonyan, kerja keras, buktine warisane akeh ya ana sapi ana pitik, berarti mbahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, mbahku seneng pitik, mergo suarane pitik ku tasbih. Mbahku seneng sapi, sapi ku an'am. Guling-giling nek mati Allah. Lho Mbah Mun nganti sepuh itu masih punya wedhus sing rumah tuh kanca kula nganti sepuh wedhuse kathah. Mergo mamin nabiyyin illa wa qatra al-ghanam, ndak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak puture ngalim, kan mesti dapet ngono. Sebelah abahku seneng wedhus. Jadi gara-gara ralim ini kan mesti macane nganggo ilmune. Mbah Hasyim mau pinggir pabrik gula, jadi cara berpikir ekonomis, golek daerah, ya ribet. Lah kok Mbah Hasyim mondok Mekah jare, Mbah Hasyim seneng plesir, buktine taune Mekah, ribet. Mbah Hasyim kerja ning Bin Laden, wah ribet. Jadi mbah iku nasibe gantung. Nah, ini melani Gus Isom luar biasa, beliau ya tadi seperti kata tadi nulis terus diurip-urip meneh. Widong ya jelas ya. Wong ini ngamuk sinten ya ora jelas, pokoke ngomong ngono ae sus.
Kowe salah paham ya karepmu ora karepmu pokoke niki ikhlas wonten mawon pokoke. Mboten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim dikek ngamuk dadi ya sudahlah. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan yaminna. Orang tahu semua lah Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Iku sak dhuwure bunyai zaujatun Nabi. Tapi sing wani nganggo jeneng Sarah itu rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Boleh sekali-kali neng-neng itu anaknya jeneng anu Sarah. Ben bunyai Sarah. Sing mulang kitab Sarah. Ikuti kata bunyi. Dan ya lu yo nabi. Gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu. Mereka boleh sekali-kali Gus-Gus jenenge Daniel, Yusua, Yasa. Jadi status itu karek anak putu. Jadi ini cerita makanya kama tasyarrafa atau kama takarrama bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulya gara-gara dia putu sing jenenge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono iku anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama, orang kayak Mbah Hashim itu dicari-cari, Mbah Hashim itu turunan mana sih kok sampai stop gitu. Akhirnya diketahui Hashim bin Asy'ari bin Wahid terus bin Anu Sarwan bin siapa sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang di dokumen Nasem. Jadi kalau versi di dokumen Nasem itu kalau nggak salah itu Mbah Hashim bin Asy'ari ya, bin Wahid bin Anu Sarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau di dokumen. Tapi saya tidak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama tidak tahu ya tidak tahu saya pokoknya malah ini kan ribet kan ini kan. Tapi ini cerita ya. Jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan itu sederhana. Hak, kowe iku nak iso ya hafal Quran, aku babahmu hafal Quran. Akhirnya hafal Quran, anakmu luwih di alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Mbah Hasyim kok gak ngalim, anak pirang ngalim mesti nak bapak ya ora alim. Gampang. Jadi terus bikin generasi. Misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang, hafal Quran niru bapak, keren. Jadi walhasil nasibnya Mbah ini karya anak. Makanya masyhur banyak ulama yang enggak dikholi bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya enggak yang berpendapat disyariatkannya apa? Khol. Nah itu. Jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatan ke kita maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Masa seorang nabi kok terlintas itu Yahudi kan nggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu tidak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang hidup. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.